Selamat datang di Farmashifa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Farmashifa Podcast. Podcastnya Farmasi Unisba. Gila tuh. Iya, karena lagi kurang lebih selama 3 minggu ini, kurang lebih ya, selama 3 minggu dari mulai kita semenjak kemarin. Ini mungkin para pendengar yang sudah dengerin episode 0, ya, episode 0 ini berisi tentang perkenalan kita. Bukan perkenalan kitanya, tapi perkenalan Podcast Farmasifanya. Nah, podcast Farmasifanya. Nah, sama sekarang ini episode yang pertama, tak kenal maka Ta'aruf. Salah. Tak kenal maka tak taros. Salah. Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Terus Terus, benar lagi musim puasanya. Lagi musim puasa, memang ya bulan puasa ya. Mungkin setiap hari harus berpuasa terus. Luar biasa, alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman pendengar Farmasifan, podcast Farmasifan. Mungkin di episode yang pertama ini kita emang alhamdulillah berkah sekali di bulan puasa kan. Terus Ya, Kang Rizky. Ini buat kenalan yang pertama kayaknya dari Kang Rizky dulu aja deh. kenapa dari saya? Dari Kang Rizky kan yang punya hajat. Saya lagi aja tak ada. Ya, teman-teman suka semua, perkenalkan nama saya Rizky Zulfikri. Saya adalah pengamat laboratorium pendidikan di Laboratorium Farmasi Terpadu Unit C di program studi farmasi Unisba. Itu aja mencukupkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua pendengar podcast Farmashifa? Nama saya Fakih Radina. Saya dari Pranata Laboratorium Pendidikan Laboratorium Riset Farmasi Unisba. Akan menemani Kang Rizky sebagai co-host di podcast kali ini. Co-host sudah main Zoom ya? Iya. Oke Kang, jadi hari ini episode pertama kita kedatangan siapa nih sebagai narasumber kita? Oh, ini tamu yang sangat istimewa sekali nih Kang Rizky. Luar biasa. Ini orang nomor 1 di farmasi. Orang nomor 1. Kalau ada yang nggak kenal beliau tuh kayaknya nggak gaul gitu. Wah, mainnya kurang jauh kan ya? Benar Kang Rizky. Siapa yang jadi monster tuh narasumbernya? Baik, narasumber kita hari ini adalah Ketua Program Studi Farmasi FMK Unisba yang terhormat Ibu Apoteker Sani Ega Priani, MSI. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang Bu Sani. Selamat datang, hatur nuhun Kang Rizky, sama Kang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya pertama dulu nggak Kang? Nih, hatur nuhun dulu nih Kang Rizky. Hatur nuhun. Karena sudah datang ke podcast Farmashifa di tengah kesibukannya yang sangat padat nih Kang Rizky nih. Betul menyempatkan hadir ke sini. Betul banget. Ini Sami. ini beliau ini sangat sibuk sekali ya. Betul. Terakhir ada penghargaan yang diraih oleh Bu Sani. Iya betul. Ini saya mau announce dulu ya. Jadi Bu Sani ini pada kegiatan Respect kemarin itu dianugerahi penghargaan sebagai anugerah inovasi kategori Science. Tuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Oke Kang, jadi pada hari ini ya kita akan ngobrol tentang apa sih sebenarnya? Sesuai tema yang dikasih, kita hari ini akan ngobrol tentang farmasi. Apa sih farmasi itu? Naon sih kita farmasi teh Kang gitu. Bahasa Jerman ya? Betul. Jadi apa sih itu farmasi ya? Iya, Bu, betul. kita mau nanya nih sama Ibu Sani. Jadi kalau di podcast-podcast yang umumnya orang akan nanyakan apa itu farmasi. Kalau di sini kita akan bertanya, what is a pharmacist? Luar biasa. Nah, farmasi teh itu ya bahasa Jermannya ya. Iya, bahasa Jerman. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Kang Rizky sama Kang Fakih sudah memfasilitasi kegiatan podcast ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Mulai jawab ya Kang ya. Boleh, Pertanyaannya, apa sih farmasi itu? Kalau jawabnya agak resmi, sebetulnya farmasi itu berasal dari kata bahasa Latin, namanya pharmakon. Dan pharmakon itu artinya obat. Jadi kalau kita berbicara tentang farmasi, artinya pasti berkaitan erat dengan obat-obatan. Jadi bisa dibilang seseorang yang mengambil jurusan farmasi maka fokus utama belajarnya adalah tentang obat. Obat hati.
Salah satu. Ada 5 perkara. Gitu ya. Pinter banget Bang Rizky. Jadi berarti farmasi itu identik dengan obat ya Bu ya? Betul sekali. Kalau boleh tahu pembelajaran di farmasi itu apa di dalamnya selain obat ini? Tadi singkatnya farmasi itu kita bicara tentang obat, tapi kalau kita berbicara tentang obat sebetulnya itu sangat luas sekali. Bisa dikatakan kalau farmasi itu belajar tentang obat dari hulu gitu ya sampai ke hilir, bukan sampai ke kaki ya. Dari hulu sampai ke hilir. Hulunya itu seperti apa? Belajar dari mulai bagaimana mengenal karakteristik dari si obat tersebut. Obatnya itu untuk apa aktivitasnya, kalau dikonsumsi untuk sakit apa, kemudian bagaimana cara bikin obatnya sehingga bisa kita tahu cara produksinya di industri-industri farmasi. Nah setelah itu belajar juga bagaimana cara menjamin mutu bahwa obat-obat yang nanti sampai ke tangan pasien haruslah obat-obat yang baik. Baik itu apa? Berarti dia harus memiliki mutu yang baik, harus efektif, dan tidak kalah penting harus aman untuk digunakan. Nanti setelah sampai ke pasien, maka nanti obatnya harus sampai ke pasien. Farmasi juga belajar bagaimana memberikan pelayanan untuk bisa memberikan obat beserta informasinya dengan baik pada pasien. Biasanya itu nanti kaitannya dengan pekerjaan di ranah klinis. Mungkin ada yang di apotek, di rumah sakit, di puskesmas, dan lain-lain. Jadi memang hanya bicara tentang obat, tapi sangat luas yang dibicarakan atau yang dipelajari. Oke. Maaf Ibu tadi. Jadi mau nanya mungkin lebih lanjut, kalau misalkan tadi farmasi berbicara tentang bagaimana membuat obat, berarti bisa menyembuhkan seperti dokter juga nggak Bu? Bisa menyembuhkan seperti dokter. Artinya apa? Kalau dokter sih sebetulnya kalau di kita membedakan ya kewenangan, karena kan profesinya berbeda, tentu saja kewenangannya berbeda. Kalau disingkat biasanya kalau dokter lebih ke pengobatan, kalau farmasi itu perobatan. Artinya kita memang farmasi tidak berhak untuk mendiagnosa penyakit misalnya, tapi ketika kaitannya dengan siapa yang belajar tentang bagaimana memproduksi obat di industri, itu farmasi ranahnya gitu. Tapi kalau kaitannya dengan pasien, diagnosa penyakit oleh dokter, menentukan obatnya oleh dokter, tapi nanti memberikan pelayanan obat itu kepada pasien, ranahnya ada di farmasi atau di apotek. Begitu Kak. Jadi kalau misalkan nanti berangkat ke apotek, yang di depan teh bukan farmasi, bukan apoteker itu teh. Siapa tuh? Iya. Apoteker. Apoteker mah kerjanya di belakang ya Bu ya? Harusnya ada yang di depan juga, karena memang harus memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada pasien, karena obat itu tidak hanya harus kita berikan kepada pasien, tapi harus diberikan dengan informasi, karena menggunakan obat yang dengan aturan yang salah bisa jadi malah memberikan efek negatif untuk pasien. Nah gini Bu, berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau di kampung nih saya datang ke apotek itu nanti ditanya, sakitnya apa memang? Demam misalnya. Apoteknya akan ngasih obat langsung meracik sendiri gitu tanpa kita harus ke dokter. Itu sebenarnya boleh nggak sih Bu kayak gitu tuh? Nah, boleh atau tidak tergantung obat apa yang sebetulnya diberikan, karena sebetulnya obat sendiri yang ada di pasaran itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis kelompok obat. Ada yang disebut dengan obat bebas. Mungkin kalau pada biasanya suka kelihatan di kemasan obat ada lingkaran warna hijau. Iya, hijau. Nah, kalau lingkarannya warna hijau, dia tergolong obat bebas, memang boleh dibeli oleh pasien langsung tanpa menggunakan resep dokter. Kenapa obat-obat itu masuk ke kategori obat bebas? Karena memang dari segi resiko dan keamanannya itu baik, artinya dia aman kalau digunakan meskipun tanpa pengawasan atau resep dari dokter. Nah, kalau lihat lingkaran lain lagi, ada lingkaran warna biru. Lingkaran warna biru itu artinya obat yang masuk kategori obat bebas terbatas. Bebas tapi dibatasi oleh peringatan-peringatan. Biasanya di kemasan obatnya itu nanti ada kolom peringatan, artinya boleh dibeli tanpa resep dari dokter,
tapi harus dengan kemasan utuhnya karena ada aturan pakai dan peringatan yang harus diperhatikan. Tingkatnya lebih ketat dibandingkan dengan obat tadi ya. Nah, beda halnya kalau kita naik tingkat lagi, lingkarannya warna merah, disebut dengan obat keras. Obat keras teh sanes tabletnya digagal heura. Memang kategorinya obat keras. Obat keras ini memang harus wajib ketika dibeli di apotek harus menggunakan resep dokter. Jadi kaitan dengan pertanyaan tadi Kang Rizky, boleh nggak sih kita beli obat langsung tanpa resep dokter selama obatnya adalah bukan obat keras? Sebetulnya nggak masalah gitu. Ya. Berarti itu tadi yang lingkaran-lingkaran yang tadi dijelaskan, yang lingkaran hijau itu yang paling aman gitu ya? Paling boleh dipakai tanpa resep. Itu biasanya kita dapatnya bisa di warung gitu ya? Misalnya biasanya tuh jatuhnya di vitamin gitu. Biasanya kalau orang Sunda mah disidik-sidik gitunya, sebetulnya lingkarannya adalah lingkaran hijau. Tapi kalau obatnya masih di warung, kemudian obat flu misalnya atau obat sakit gigi, biasanya lingkarannya itu biru. Jangan waktu beli obat itu tuh nggak boleh sebetulnya, kan biasanya akang mungkin tahu yang satu strip. Iya, strip. Nah, kan kadang-kadang kalau di warung belinya satu biji. Betul, Bu. Kenging. Harus satu strip. Kenapa? Karena ketika kita membeli satu strip itu kan dengan keterangan aturan pakainya, peringatannya bagaimana, karena termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas yang dibatasi dengan aturan yang harus benar pemakaiannya, peringatannya seperti itu. Saya termasuk yang suka beli keteng. Misalnya beli satu nyicil. Mudah-mudahan sekali pakai sembuh ya Kang. Nah, biar hemat. Nah, tadi kan lingkaran-lingkaran ada beberapa macam Ibu ya. Itu tuh berarti jelas banget, berarti di kemasan obatnya ada Bu yang lingkaran harus itu ya? ada. Malah ada satu lagi ya, kalau mau bicara lebih lanjut, yaitu setelah obat keras itu ada kelompok narkotika dan psikotropika. Itu lebih nggak bisa lagi kita beli tanpa resep dokter ya. Tapi yang tujuannya untuk pengobatan loh, jangan Nah ini disclaimer dulu nih, hati-hati, bukan berarti ketika transaksi, terus ini kan boleh diperbolehkan di farmasi nggak gitu dong? Iya, ini yang kaitannya dengan jelas penyakitnya apa, memang untuk obat golongan narkotika psikotropika, sanes kanggo aneh-aneh ya. Tolong dicamkan ya nih teman-teman semua nih ya, hati-hati. Tadi bicara soal yang lingkaran itu Bu, kalau misalkan ada satu lagi lingkaran yang tengahnya ada bapak-bapak lagi senyum itu apa gitu ya? artinya ya? Sama di sekolah itu tuh di dagu tuh KFC. Nah, saya kira lingkaran yang tengahnya bolong. oh itu bolong. Udah. Ini Bu, balik ke tadi tentang farmasi Bu ya. Kan itu menjelaskan tentang hulu sampai hilir, pembuatan obat dan macam sebagainya. Iya. Berarti itu untuk kesana-kesananya, ke hilir-hilirnya untuk para anak-anak yang mau masuk farmasi itu kan pengen tahu juga. Kita teh kesananya tuh nanti teh mau kemana sih ke farmasi itu, masuk farmasi itu misalkan kerjanya jadi apa sih sebenarnya jadi farmasi itu, seperti itu. Bagaimana? Karena nggak semua yang masuk farmasi itu niatnya jadi seorang farmasis gitu ya. Ada yang terjebak Bu. Karena apa? Dalam masa lalu. Karena anggapannya kalau di farmasi kita di apotek saja gitu, belajarnya gitu. Kalau sebagai orang awam gitu. Bagaimana Bu? Betul sekali. Jadi kadang-kadang analogi paling dekat kalau orang kerja jadi farmasi atau dia melanjutkan menjadi apoteker gitu ya, berarti kerjanya di apotek, padahal itu hanya salah satu bagian dari wahana pekerjaan kefarmasian yang mungkin. Jadi kita bicaranya dari yang tadi hulu ya. Jadi kalau hulu itu kaitan dengan produksi sediaan obat, maka wahana pekerjaan yang paling mungkin yang bisa dimasuki oleh seorang lulusan farmasi atau apoteker adalah industri farmasi tentu saja ya. Nanti di industri farmasi ada bagian-bagiannya lagi, mungkin ada yang bagiannya di produksinya, ada di pengawasan mutunya, ada yang di pengemasan dan lain-lain. Selain di industri farmasi, artinya obat itu kemudian harus dilimpahkan dari industri ke tadi tempat pelayanan-pelayanan. Nah sebelum itu tuh masuk dulu area yang disebut dengan distribusi farmasi. Jadi sebetulnya bisa juga bekerja di ranah distribusi obat yang disebut kalau di farmasi itu biasanya kerjanya di PBF. Ya, pedagang besar farmasi yang memang bertugasnya untuk menghantarkan atau mendistribusikan, menyalurkan obat dari industri-industri nanti ke tempat pelayanan-pelayanan.
Yang ketiga tentu saja yang tadi setelah didistribusikan dia obatnya bisa masuk ke pelayanan, maka nanti farmasi pun bisa bekerja di area-area pelayanan. Di mana itu yang tadi disebutkan, bisa di rumah sakit, bisa di apotek, bisa di klinik ya. Kemudian dari pemerintahan tentu saja harus ada yang mengawasi bahwa sistem peredaran penggunaan obat yang ada di Indonesia itu berjalan dengan benar dan baik gitu ya. Makanya ada juga bisa wahana pekerjaannya di bidang regulasi farmasi. Nanti bisa di Dinas Kesehatan, kemudian di Balai Besar POM, di Balai POM dan lain-lain. Biasanya itu diisi oleh para lulusan farmasi di antaranya. Kemudian bisa juga seorang farmasi mungkin sifatnya entrepreneur kan? Wah benar. Ya, jadi kerja di farmasi tapi kemudian bergelut di bidang wirausaha yang tentu saja bisa erat kaitannya dengan farmasi. Yang tadi misalnya bukan kerja di apotek tapi jadi yang punya apotek misalnya. Atau sekalian saya menyinggungnya lupa. Kalau tadi memang farmasi itu kaitannya dengan obat banget gitu ya. Iya. Karena farmakon itu artinya obat. Tapi sebetulnya di farmasi sendiri obatnya selain belajar obat juga belajar yang lain. Belajar kosmetika. Kemudian belajar tentang obat juga kan ada obat tradisional. Kemudian belajar pangan mungkin belajar sedikit tapi lebih ke yang sifatnya pangan fungsional. Jadi makanan-makanan yang memang memiliki efek untuk kesehatan. Artinya di tempat-tempat yang berkaitan dengan itu juga jadinya bisa gitu. Tidak hanya dengan obat juga bisa dengan kaitan dengan kosmetika. Berarti perannya farmasis tuh apalagi di kondisi pandemi kayak gini tuh vital sekali Bu ya. Betul. Sebetulnya menurut saya sih semua profesi pasti vital ya. Yang salah satunya adalah diantaranya adalah farmasi. Jadi semua profesi punya peran masing-masing. Betul. Salah satunya farmasi itu, salah satu yang besar farmasi itu perannya di masa pandemi ini selain yang lain-lain gitu. Oh iya, luar biasa banyak. Tadi kan sedikit menyinggung Bu, ya ada selain belajar di farmasi kan banyak tidak selalu mulai tentang obat ya, belajar berarti kan ada kosmetika dan segala macam. Nah untuk obat sendiri juga nih, saya kan kalau pergi ke warung gitu belanja mau beli tolak angin, ini masuk obat juga nggak sih Bu? Tolak angin itu merah kan? Merah lagi, itu merah kedua yang disebutkan. tolak angan. Tolak berangan-angan kan? Iya. Enggak gitu lah Bu. Nah, jadi tadi sudah disinggung itu masuk obat atau enggak. Nah, sebetulnya tadi obat itu ada obat yang biasa ya atau yang disebut dengan obat tradisional. Nah, untuk tolak angin ini bisa masuk kategori obat-obat tradisional yang kalau kadang kita sebut dengan istilah jamu gitu ya. Iya, betul, ya. Nah, obat tradisional ini tentu saja yang disebut dengan obat tradisional adalah obat-obat yang memang asalnya bahan bakunya itu berasal dari bahan alam. Nah, macam-macam lagi sebetulnya kan kalau kita mau belajar lebih detail gitu ya tentang obat tradisional, dari yang paling bawah gitu ya kita sebut dengan istilah jamu. Jamu itu bukan hanya jamu gendong ya, termasuk jamu-jamu yang sudah dikemas dan kemudian sudah dipasarkan. Nah, biasanya dia disebut jamu kalau apa? Dia berasal dari obat, dari tanaman, dari herbal, tapi memang kita tahu dia sebagai obat, punya efek, aman digunakan itu informasinya berdasarkan turun-temurun gitu. Dari generasi ke generasi. Artinya minimal kalau secara teori itu minimal 3 generasi sudah menggunakan obat tradisional tersebut, kemudian berefek dan aman, biasanya masuk kategori jamu. Nah, tapi saat ini sebetulnya jamu sudah mulai banyak dikembangkan, disaintifikasi disebutnya. Diteliti lebih lanjut di laboratorium, ingin tahu memastikan bahwa dia memang benar-benar berefek, kemudian benar-benar aman. Maka nanti ada yang disebut dengan OHT. Kalau kita lihat lagi ya di kemasan yang isinya sih sama-sama tanaman gitu, itu disebut dengan obat herbal terstandar. Di atasnya jamu. Kenapa dia jadi terstandar? Karena informasi tentang khasiat dan keamanan tidak hanya dari turun-temurun, tapi sudah dilakukan pengujian. Tapi pengujiannya kita sebut dengan pengujian praklinis, masih bisa ke hewan-hewan percobaan. Berarti yang ini lebih lebih prefer untuk dipakai gitu ya? Gimana? Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kemudian naik tingkat lagi satu lagi, ada yang disebut dengan fitofarmaka.
Nah, fitofarmaka ini di atasnya obat herbal terstandar. Kenapa? Karena sudah diujinya uji klinis. Kalau tadi kan praklinis ke hewan, kalau ini sudah klinis sampai ke manusia. Kalau sebetulnya banyak, saya enggak menyebutkan merek ya, tapi banyak sebetulnya yang kita obat-obat yang asalnya dari bahan alam yang kita bisa lihat di iklan atau kita beli langsung di apotek yang sudah masuk kategori fitofarmaka karena memang sudah dilakukan, sudah ada iklannya, sudah dilakukan uji klinis. Nah, artinya dia udah naik tingkat lagi, jamu naik tingkat ke obat herbal terstandar, naik tingkat ke fitofarmaka. Nah, sedikit tentang itu Kang, sebetulnya apa sih bedanya prodi farmasi Unisba dengan prodi itu mungkin apa yang menjadi perbedaan dan juga daya jual yang menarik dari Unisba dengan prodi farmasi dibandingkan dengan yang lain? Betul. Jadi kalau kita lihat prodi farmasi kan sekarang kalau bahasanya itu menjamur seperti jamur di musim hujan gitu ya, banyak prodi farmasi. Tapi saya yakin ya setiap prodi farmasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya punya kewenangan hanya membicarakan prodi farmasi Unisba. Nah, jadi kita punya kekhasan. Salah satu kekhasan utama dari prodi farmasi Unisba itu kita jadi lebih fokus pada pengembangan obat-obat yang berasal dari bahan alam. Itu yang pertama. Jadi memang untuk yang sifatnya bahan alam kita lebih concern. Penelitian-penelitian tugas akhir mahasiswa juga mayoritas kebanyakan memang memanfaatkan bahan alam untuk digunakan menjadi obat-obat atau kosmetika yang bisa digunakan oleh masyarakat yang efektif juga aman. Nah, selain fokus ke masalah obat herbal atau obat bahan alam, karena farmasi itu ada Ka'bahnya di bawah naungan kita berada di bawah naungan Unisba, Universitas Islam Bandung, Universitas Ka'bah, maka prodi farmasi Unisba tentu saja menyelaraskan dengan visi misi dari Unisba sendiri, sehingga kita juga berfokus pada kajian-kajian tentang produk-produk obat halal. Jadi para mahasiswa diajarkan sih bagaimana tentang sistem jaminan halal, kemudian apa saja sih titik-titik kritis yang harus diperhatikan ketika kita memproduksi suatu obat, untuk memastikan bahwa obat-obat yang dikonsumsi itu adalah obat-obat yang halal, karena sekarang memang pemerintah punya kewajiban menyediakan pemerintah ya didukung oleh berbagai industri, kita berkewajiban untuk menyediakan produk-produk yang halal termasuk untuk obat ini. Ya, terlebih juga dunia sendiri juga sudah concern dengan kehalalan ini. Betul sekali. Jadi obat itu tidak hanya aman, tidak hanya berkhasiat, tapi juga di sisi halal juga harus ada. Karena sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang mayoritas Muslim, itu jadi satu pokok yang wajib ya Bu, bahwa obat itu harus halal. Betul sekali. Saya lupa tadi mau sedikit jawab tadi, tapi udah ya. Di atas. Dan mau saya tanyakan gini Bu, kan tadi sebenarnya disebutkan ada obat tradisional Bu. Betul. Nah, obat tradisional kan salah satunya adalah jamu. Tradisional ini dalam apa sih pembuatannya? Karena kan kalau misalkan disebut jamu tapi pembuatannya sudah menggunakan mesin canggih, tidak bisa disebut obat tradisional mungkin Bu, gitu. Atau bahan-bahannya kali kan? Atau bahan-bahannya? Ya kan saya mau nanya nih makanya, gitu. Sejauh ini memang kategori besarnya disebut dengan obat tradisional, makanya industri yang memproduksi jamu itu disebut dengan IOT atau industri obat tradisional. Yang nanti tadi saya bilang obat tradisional itu dikelompokkan lagi, ada jamu, ada apa. Jadi terlepas dia jamu kemudian dibuat di perusahaan besar dengan industri yang canggih, ya boleh tetap saja kita kelompokkan menjadi obat tradisional, karena tadi awalnya berasal dari yang penggunaan tradisional empiris di masyarakat secara umum. Jadi obat tradisional yang diproduksi secara modern mungkin ya. Nah betul. Modern. Yang saya penasaran itu orang pintar minum. Yang saya jadi penasaran Bu, yang tadi Bu jelaskan mengenai jamu yang khasiatnya itu turun temurun minimal 3 generasi ya. Itu memvalidasi 3 generasinya seperti apa? Memang kita tuh tahu ini generasi keberapa ya tahunnya gitu. Ini kan. Iya. Pokoknya kan itu biasanya saudara sepupu, saudara kolot gitu nih kan. Pokoknya kalau dia itu sudah enggak lagi kaya,
berarti generasi ke-8. Karena cuma sampai generasi ke-7 gitu. Tujuh soalnya kayaknya 7 turunan. Berarti ke-8 udah berarti Cuma kekayaan kan. Oh iya, ini apa? Iya, luar biasa pintar sekali. Ya, itu ada ilmunya tersendiri ya sepertinya ya untuk nanti dipastikan bahwa memang kalau jamu beneran ya, jamu yang akhirnya nanti didaftarkan sebagai jamu harus ada data-data di pustaka-pustaka yang menyebutkan tentang bahwa memang sudah dari generasi ke generasi, jadi bukan satu RT kemudian tiba-tiba mencoba apa gitu, kok berhasil baru oleh bukannya boleh oleh generasi itu tiba-tiba oh ini berarti berefek loh. Karena di RT itu gitu ya, dia ternyata bisa berefek. Nah itu sebetulnya secara teori belum bisa kita yakinkan bahwa dia memang efektif dan aman karena baru sebagian kecil sampel yang menggunakannya gitu. Kita butuh sampel yang lebih besar untuk memastikan kalau dia efektif. Mungkin lebih ke seperti itu ya. Mau nanya? Nah ini pertanyaannya bikin deg-degan. Ini kalau teman-teman pendengar usianya sama dengan saya dan Kang Fakih mungkin tahu banget dulu ada Tuhan. Begini tuh. Ya udah Tuhan saya. Kalau dulu itu ada orang, ada anak kecil yang kalau masukin tangannya ke air terus jadi obat gitu. Nggak tahu nggak? Aduh, yang digandung ya? Iya. Yang kalau siapa namanya? Ponari. Oh iya. Itu merek yang keempat. Juga. Rumah orang. Kalau saya bilang Ponari Sweater. Nah itu disebut obat juga nggak sih Bu gitu maksudnya karena warga sekitar kan percaya sekali bahwa itu bisa berkhasiat gitu. Iya. Tadi kan harus berasal dari kalau obat tradisional berasal dari bahan alam. Bahan alamnya celupan. Biasanya celupan teh, ini celupan tangan. Gitu. Sepertinya. Mungkin itu tidak bisa dijelaskan secara medis. Iya, itu namanya apa ya? Obat, bukan obat apa ya? Secara fisik itu metafisik kayaknya. Nah, itulah obat Kang Fakih seperti yang mau. Metaverse ya. Wah, lagi musim kan ya? Iya musim banget Bu. Emang lagi makanya happening sekali Metaverse ya. Gara-gara itu, Ponari. Gara-gara itu. Oh, Iya sih, memang dari ya dulu kan ada yang kayak gitu. Itu sebut obat juga nggak ya gitu ya? keramat kali itu kali ya Iya. biasanya. Itu lebih ke keyakinan, Kepercayaan. kepercayaan gitu kan. Ya, mudah-mudahan Ponari enggak. Udah jadi gibah. Nggak pernah lagi begini. Kembali ke farmasi farmakon ya Bu ya, artinya obat-obatan. Betul. Nah, iya betul. 100 untuk Kang Fakih. Ini kan tadi disebutkan ya Bu ya, bahwa obat itu yang sering saya dapat ya, paling tablet yang di warung-warung sama sirup gitu. Sebenarnya selain tablet sama sirup tuh Sirup arjan nggak ya? Sirup ya betul. Sirup betul mah. tablet sama sirup kebanyakan yang ada di lapangan ya Bu ya, saya temui. Selain itu apa aja sih Bu sebenarnya obat-obat tuh jenis-jenisnya gitu Bu? Iya. Selain tablet dan sirup. Iya betul. Biasanya itu. Marjan. Sekarang lagi banyak. Sekarang lagi banyak tuh menghiasi seluruh supermarket. Produk yang iklannya cuma setahun sekali. Apa? Jadi. Iya. Gitu, terima kasih informasi. Tadi betul sebetulnya kalau di farmasi disebutnya bentuk sediaan. Oh iya, Cuma bentuk sedikit lah ya. sediaan. Oh, iya. Kalau di farmasi istilahnya Betul. tuh bentuk sediaan tuh ada sangat banyak. Jadi memang tablet yang paling umum orang tahu. Sirup itu sebenarnya kategori sediaan atau produk farmasi yang cair, ya kan? Ya, Cair kan sirup itu. betul. Nah yang sebetulnya kalau para konsumen atau akang-akang di sini lebih detail, sirup teh udah macam-macam lagi. Ada yang disebut dengan larutan. Itu kalau kita dapat sediaan obat, kemudian cair, bening, transparan, berwarna boleh tapi dia jernih, maka masuknya kategori larutan. Yang masuk ini yang ada gajahnya itu kan? Itu Bu? Enggak tahu apa itu. Ada badatnya. Enggak, tidak harus seperti air. Oh, Warnanya harus. mungkin bisa aja merah Iya. tapi jernih. Oh. Tidak oke, keruh. oke. Itu larutan. Ada juga yang masih cair nih, masih ngomongin bentuknya kayak cair biasa tapi keruh. Suka lihat nggak? Kita kalau ngeliat tuh nggak tembus pandang, makanya suka ada label kocok dahulu. Oh. Karena dia keruh kayak ada endapannya. Itu bentuk beda lagi sebetulnya. Milanto ya Bu? Yes. Namanya suspensi. Suspensi, oke. Di motor ada itu. Nah, ada lagi sebetulnya. Nah, boleh suspensi ya.
Satu lagi masih bentuknya cair, disebut sediaannya apa? Emulsi. Ada yang enggak? Tebak-tebakan soal bentuk sediaan di pasaran yang emulsi. Bla bla emulsion. Skak emulsion. Isinya apa? Kurkumi, Yes, isinya apa Kang? minyak ikan Bu. Betul. Nah biasanya kalau kita bikin sediaan liquid atau sediaan cair yang salah satu bahannya tuh ada minyaknya. Salah satu contohnya minyak ikan yang kita tahu banyak Codriver oil. pinter, yang kita tahu banyak manfaatnya untuk tubuh. Bentuk sediaannya namanya emulsi. Itu baru yang cair kan. Itu yang kita konsumsi. Kita bisa lihat kalau saya bahasanya kadang-kadang obat tuh bisa masuk dari berbagai lubang yang ada di tubuh kita. Ya, Lubang. betul tidak? Yang mana aja maksudnya? Yang tadi berarti kalau tablet kemudian sirup kan itu masuknya lewat apa? Mulut. Itu sebetulnya sediaan oral. Gitu ya. Ada lagi sebetulnya selain tablet sama tadi selarutan, suspensi, emulsi, ada kapsul, Iya. bisa kan? Betul. Bisa Bu, betul. Kemudian ada pil. Pil sama kapsul apa bedanya Bu? Kalau kapsul tuh yang ada cangkangnya kan. Kura-kura. Kalau pil tuh yang bulat banget. Oh iya. Kalau itu yang ada segaris tengahnya Bu. Bulat bukan silinder, bulat. Bulat. Apa Oh, ya? kalau bulat benar pil. Iya, Oh iya. biasanya warnanya Oke. gitu. Oh, tai pingsan gitu. Ya yang zaman-zaman Iya. lama Oh. gitu. Kayak gimana gitu? Betul. Betul. Nah, terus yang masih di mulut juga sebetulnya ada. Kalau kita bicara tablet juga macam-macam kan. Ada tablet yang masukkan ke lidah, kita minum pakai air. Ada effervescent yang kayak vitamin yang kita celupin ke air. Oh iya. Ada yang iya. dikunyah, ada yang dihisap dan lain-lain. Oh, Itu banyak. baru yang mulut. Kemudian kalau lewat mata bisa nggak obat? Baru tes mata. Ada tes mata, apalagi Kak? Nggak usah jadi ngetes ya. Selain tes mata, yang ke mata apa? Salap mata. Salah di mata ya? Ada dong. Ada. Salep mata. Kemudian yang ke telinga, ada tetes telinga. Kemudian ada yang dihisap. Inhaler. Ya, betul. Ada yang bentuknya aerosol seperti inhaler. Kemudian ada yang diinjeksikan atau disuntikan. Ke mana ya? Kemanapun. Berarti kan ada yang bentuknya injeksi atau Ampul. yang diteteskan. Oh, imunisasi. No. Bukan. Infus. Infus. Atau ada yang lewat kulit. Lewat kulit. Salep. Salep, krim, gel, Iya, iya. banyak lagi. Atau mungkin maaf ke lubang-lubang lain. Ya, Ya, gitu. Ya. Kalau nggak bisa keluar tuh teman-teman pendengar, ya itulah. Nah, misalnya bisa gitu ya. orang yang nggak apa lah ini ilmiah ya, Betul, orang yang betul. sulit buang air besar, Betul. kemudian digunakannya dengan memasukkan ke area rektum disebutnya. Itu juga termasuk untuk sediaan namanya suppositoria. Banyak banget. Selama ini kita tahunya cuma beli pil, tablet, kapsul. Semua Apa sih? Coba mau ulangi lagi apa aja bentuknya. Ingat nggak? Nanti dites ya Kak. Waduh, kita tes. Lupa. Nantilah kita Kita searching lagi. searching lagi betul. Next kan ada apa lagi nih? Apa lagi, Kak? Banyak banget, seru sekali ya kalau ngobrol soal farmasi ini karena liwat apa sih lingkupnya tuh kayak yang sempit, padahal luas banget gitu loh. Betul, kan? betul. Gitu. Nah, mungkin tadi itu sedikit, bukan sedikit, malah banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapat, insight baru seputar dunia kefarmasian. Jadi apa saja yang dipelajari di farmasi, dari mulai ya materi-materi perkuliahannya apa saja, kemudian kenapa harus adanya farmasis dan segala macam, sampai dengan dari pekerjaan farmasian kan. Nah, ini mungkin lebih detail ke personal nih Bu. Nah, Ibu ini kan sekarang ada di dunia yang Fana. ada di dunia farmasi. Nah, sebenarnya dari dulu tuh memang sudah termotivasi untuk masuk farmasi atau memang ada hal lain yang akhirnya membuat Ibu, oh saya mau belajar farmasi aja lah gitu. Sejujurnya awalnya sih karena memang lebih suka yang sifatnya sains gitu lah. Jadi dari SMP, SMA tuh lebih tertarik yang sifatnya sains dibanding sosial. Tidak sedikit pun saya bilang bahwa sains lebih baik dari sosial ya. Saya pribadi kan setiap orang punya kecenderungan Betul. masing-masing. Saya lebih suka yang sifatnya sains. Nah, tapi ingin sains yang lebih aplikatif. Nah, sebetulnya dulu pilihannya kalau ke farmasi, biasanya kemudian kedokteran gitu. Cuma ini kalau apa
Kalau curhat pribadi, rada borangan gitu. Borangan itu Bahasa Indonesianya apa? bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya artinya ngelucu sendiri. Siunan, itu bahasa apa? Kata soal Itu menjadi salah kemeh itu borangan itu takut ya Bu ya. Iya, Gitu. jadi dengan berbagai pertimbangan, jadi memilih yang sejenis sama-sama di bidang kesehatan, juga kaitannya dengan sains, berharap suatu saat bisa membuat atau bekerja untuk yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya akhirnya memilih farmasi. Berarti tadi ruang lingkup kerja juga satu lagi nih, ya. Jadi di lingkungan pendidikan ya, Bu ya. Betul, sebetulnya kalau itu akhirnya bener. tuh, seperti tadi salah satu yang terlewat dan dilengkapi tanpa kan. Nah kebetulan kalau saya akhirnya ternyata bukan di salah satu tempat pekerjaan atau wahana pekerjaan yang tadi disebutkan, jatuhnya jadi dosen ditakdirkannya. Nah karena dari dulu, kok jadi curhat, dari dulu selain suka sains kok rasanya suka ngajar. Iya. Mudah-mudahan yang diajar juga suka ya. Oh, atau kan teman pendengar farmasi juga ya, teman pendengar farmasi Pak juga banyaknya mahasiswa farmasi juga, jadi udah ada yang pernah diajar sama Bu Sani. Ini salah satu idola mahasiswa farmasi. Ini dosen favorit atuh ya. Setuju ya teman-teman? Favorit. Awet maksudnya. Berarti sudah niat Bu ya dari awal itu mau saya mau pokoknya mau jadi dosen aja lah gitu. Sebetulnya tidak seniat itu ya, cuma Hmm. ketika setelah lulus dapat beberapa pilihan pekerjaan, ya kayaknya seret gitu ya, karena seperti ada kepuasan sendiri, saya pribadi ya, seperti ada kepuasan sendiri ketika kita mengajarkan sesuatu pada orang lain, kemudian ternyata mungkin semoga gitu ya sebagian diantaranya tuh bisa paham apa yang kita sampaikan tuh, kepuasannya luar biasa kalau saya pribadi gitu rasanya. Dan kalau ngajar mah Bu ya berarti ilmunya nggak akan hilang-hilang. Dan dituntut belajar terus karena ilmunya berkembang terus. Wah benar, farmasi mah selalu berkembang, Bray. Betul-betul aja kan. Dan salah maksudnya sih cari dosen. Nah, lainnya Soalnya kan saya penasaran apa ibu tuh pertamanya langsung pengen jadi dosen aja, pertamanya misalkan saya pengen jadi di industri dulu aja, enggak, berarti langsung dari pertama ibu pengen farmasi itu pengen jadi dosen aja langsung gitu. Setelah lulus sebetulnya, tapi saya memang termasuk yang ketika lulus kuliah langsung langsung kerja di sini, nggak pernah pindah-pindah ini kantor pertama dan mungkin yang terakhir. tapi pernah Ibu pernah nyobain jadi apoteker dulu di apotek gitu Bu? Nyambi ya mungkin ya, karena kan sebenarnya setelah lulus langsung masuk ke Unisbas. Pernah nyambi juga sambil jadi penanggung jawab di apotek sekitar 4 atau 5 tahun, tapi kan lama-lama juga nggak terlalu kepegang ya. Yang tadi sebetulnya memang kan sebaik-baiknya apoteker itu harus hadir ada di apotek sehingga bisa memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Nah dengan kondisi saya yang harus memiliki tugas lain di kampus, tugas lain di rumah, ya jadinya akhirnya memilih untuk fokus saja di dunia pendidikan. Luar biasa. Ya kerasa ya obrolan kita teh udah ngalor ngidul tapi nggak bosan gitu, maksudnya banyak insight yang bisa digali gitu kan. Betul sekali saya tahu. Begini Bu, ini kan sekarang tuh lagi masa pandemi nih Bu ya. Betul. Banyak sekali tantangan di dunia pendidikan khususnya Bu ya. Sedangkan kan farmasi itu identiknya banyak praktikum nih Kang, masih banyak praktikumnya Kang, mau itu praktikum apapun itu ya Bu ya. Nah tantangan sendiri Bu khususnya di prodi farmasi Unisba nih Bu, tantangan menghadapi era pandemi ini di pembelajaran untuk farmasi seperti apa nih Bu? Ya, seperti dunia pendidikan dan berbagai dunia lain Betul, sebenarnya betul. dikagetkan dengan takdir bahwa ternyata dunia ini muncul pandemi yang akhirnya merubah berbagai tatanan kehidupan. Untuk di pendidikan sendiri ya akhirnya terjadi perubahan pola pembelajaran untuk sementara dari yang asalnya tatap muka menjadi pembelajaran daring, biasanya kita sebut ya, dan menjadi pembelajaran secara online atau daring. Nah, di awal pasti ketika masa adaptasi luar biasa ya kan ya. Betul. Adaptasi dari dosen yang juga perlu menjadi lebih melek terhadap teknologi daring ini, kemudian juga adaptasi dari mahasiswa.
Nah, memang tantangannya itu yang pertama, tantangan bahwa baik mahasiswa ataupun dosen harus punya adaptasi teknologi yang baik gitu ya, sehingga proses pembelajaran daring ini bisa terjadi dengan efektif. Kemudian tadi memang spesial untuk farmasi atau prodi-prodi lain yang tidak hanya dituntut untuk tahu, tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, tapi juga dituntut untuk punya skill atau keterampilan. Betul. Di mana skill atau keterampilan ini hanya bisa dicapai biasanya dengan praktikum kalau di kampus. Nah, ini PR sekali gitu ya, bagaimana membuat suatu sistem pembelajaran praktikum tapi mahasiswanya ada di rumah masing-masing. Rumahnya tidak hanya ada di sekitar Bandung ya Kang ya, ada yang sampai di luar Pulau Jawa gitu. Jadi memang PR-nya kita harus merancang, para dosen dan juga tenaga pendidikan harus merancang dalam bentuk video-video praktikum. Kita buat video praktikum yang kita upayakan bisa mewakili untuk memberikan dasar-dasar keterampilan bagi para mahasiswa yang melaksanakan praktikum secara online, meskipun pastinya tidak akan seefektif kalau dilaksanakan secara kalau dibandingkan dilaksanakan secara offline. Nah, sebetulnya di prodi farmasi sendiri kami akhirnya menjanjikan sesuatu. Kalau kita berharap semua pandemi ini berakhir, maka nanti para mahasiswa-mahasiswa yang terlewat beberapa keterampilan-keterampilan dasar akan kita berikan pelatihan-pelatihan dasar tersebut yang memang sifatnya wajib dimiliki oleh seorang farmasi gitu, tetap harus diberikan pelatihan yang offline. Dan sebetulnya mulai semester ini akhirnya kita bertekad ya Kang ya, bismillahirrahmanirrahim, di farmasi sudah mulai dilaksanakan praktikum tatap muka terbatas. Jadi sudah mulai offline karena memang tuntutannya memang masalah keterampilan ini bukan hal sepele yang memang harus segera diterapkan ke atau disampaikan ke para mahasiswa farmasi. Luar biasa, berarti inovasi prodi farmasi Unisba sendiri juga dalam menghadapi tantangan pandemi ini juga sudah cukup maksimal ya Bu ya? Kita upayakan maksimal ya, karena kita mah hanya bisa berikhtiar. Saya dukung. Hasilnya Allah yang menentukan. Ya alhamdulillah untuk semester sekarang udah mulai bertahap untuk secara offline ya Bu ya. Dengan berbagai tantangannya ya, anak-anak di sini juga pasti tahu tantangannya seperti apa. Betul, makanya wah, pernah berurusan dengan Satgas. Nah, nggak kerasa nih Kang. Betul Kang Rizky. Waktu berlalu ini kami juga mohon maaf Ibu, mungkin ada banyak kesibukan nih selain mana sebenarnya masih banyak yang pengen ngobrolin Ya, kan? betul sekali. Tapi waktu jual yang misalkan mungkin kan. Aduh, pada masih pengen ngomong. Iya. Tapi kan sebelum kita closing, Apa nih? kita akan main game. Oh iya betul. Nama gamesnya adalah PG, pilihan gercep. Oh mantap Kang. Jadi Bu, teknisnya pilihan gercep ini kita akan menyampaikan dua pilihan. Ini benar-benar dikasih tahu sebelumnya sebagai informasi pada para Jadi saya deg-degan. itu harus menjawab secara cepat dan spontan. Dan spontanitas. Nanti kita akan tanya alasannya Bu. Hadiah. Hadiahnya nanti boleh menghubungi Kak Prodi Farmasi. Siapa ya? Pada kan. Jadi kalau misalkan kayak ini tanya ke Kak Fakih, Kak Fakih, cabai atau tomat? Tomat Kenapa? karena manis. Nah, gitu. Harus pakai alasan. Harus pakai alasan dulu. Alasannya pendek aja Bu. Singkat. Pertanyaan pertama silakan Kak Fakih. Pertanyaan pertama, kuliah offline atau online? Offline. Kenapa Bu? Kalau lihat efektivitas ya akan lebih baik ya, karena kita bisa tatap muka langsung, dari segi dosen juga bisa menyampaikan langsung, mahasiswa juga bisa lebih mendengar. Kita tahu bahwa mahasiswanya ada di situ dan nggak sambil jalan-jalan dengerin. Benar. Iya benar lah. Kedua Kak Rizky. Pertanyaan kedua Bu, kalau disuruh minum obat, lebih suka sirup atau tablet? Tablet. Kenapa Bu? Karena sebetulnya tablet itu lebih praktis ya. Sekali makan langsung minum. Sekali makan. Kalau untuk yang dewasa ya, kalau saya sendiri sekali makan langsung apa? Kalaupun kita harus bawa misalnya harus nanti siang nih harus makan obat nih di kampus gitu, kita bisa bawa aja satu tablet gitu. Iya, Kalau betul. sirup lebih ribet untuk dibawa, takutnya botolnya pecah. Betul. Benar. Dari segi kepraktisan ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kita sehat seluruhnya. Kita nggak disuruh minum obat. Gimana sih? Kok sensi aja kan kamu ya? Apa sih? Mentang-mentang.
Pertanyaan selanjutnya Kang Fakih. Ini tentang kesehatan. Iya. Milih jalan santai atau sepedahan, Bu? Jalan santai. Kenapa? Karena santai. Jalan kaki atau sepedahan? Saya pribadi ya, karena nggak terlalu jago pakai sepeda, ya jadi pilihnya jalan santai. Jadi jalan santai itu kan bisa kita lakukan kapanpun, ketika kita tidak ada sepeda sekalipun. Nah, Iya, ini hemat tapi sehatnya dapat. Iya, betul. Gitu ya. Biar nggak banyak alasan ya, kalau sepedahan kan banyak bocor lah, mereknya nggak bagus lah ya. Satu lagi pertanyaan pamungkas kan? Pertanyaan pamungkas Bu. Kirain ada 20. Akang pilihan satu, saya pilihan dua ya. Boleh Bu. Boleh. Boleh. Kan sekarang lagi rame banget ya. Lagi happening sekali bahwa harga minyak ini naik Bu. Betul. Nah, ibu sebagai seorang ibu pada umumnya Iya. lebih senang makanan yang digoreng atau Direbus. Digoreng. Ini saya pribadi ya, bukan berarti lebih sehat ya. Karena masalah ini tidak bermaksud mengajarkan negatif ya, Iya, hal oke. kesukaan ya. Karena malah itu lebih menarik daripada pisang goreng, lebih menarik daripada pisang rebus. pokoknya kalau buka puasa apalagi lebih senang gorengan gitu. Tapi maaf ya, jangan Iya. begitu ya. Harus dalam jumlah yang terbatas. Kamu Rizky sama kamu di pertanyaannya Batman. Ya itu Bu, tadi sekelumit pertanyaan tentang PG, pilihan gercep. Jadi kita sudah mendengarkan berbagai pilihan yang dipilih langsung oleh Ibu Sani selaku Prodi Farmasi. Nah, Kang, sebelum kita tutup, saya mau kasih tebak-tebakan. Buat siapa lagi? Ya, yang bisa jawab aja. Oke. Pak Kiren pantun enggak? Oh, Pak Kim mungkin. Kalau siapa kan? aduh saya lupa. Kalau di WhatsApp sekarang, farmasi apa yang BTin? Tadi kan kita udah ngomongin farmasi semuanya baik, tapi ada farmasi yang BTin. Farmasi yang berarti naon ya? Kayak sekarang Bu, jawabannya Bu. Iya. Tahu kan? Ibu? Enggak. Nggak tahu. Farmasi apa yang BTin? Farmasi sahur tapi dengar azan subuh. Pas masih. Nah, gitu Bu. Saya nggak kepikiran yang pasti bisa jauh. Ya, saya berusaha untuk mencerna dengan baik. Ya Allah, lagi mabuk sekali ya. Kejauhan. Baik, terima kasih Bu Sani atas kehadirannya hari ini. Atur, Bu Sani. Sami-sami atur pisan, obrolannya seru sekali, semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih teman-teman farmasiiswa yang sudah dengar semua juga. Semoga bermanfaat. Kang lagi ada closing statement nggak mungkin? Atau Bu Sani mungkin ada closing statement dulu sebelum kita tutup. Ya, untuk semuanya semoga sehat-sehat. Amin. Kemudian semoga pandemi ini segera berakhir, kita Amin. semua bisa melewatinya dengan baik. Untuk semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga kita bisa fokus mendapatkan berbagai keutamaan bulan Ramadan. Dan yang pasti, kalau lagi pusing milih kuliah di jurusan mana, dan di mana, di jurusan apa dan di mana, mungkin silahkan jalan-jalan ke farmasi Unisba. Cakep. Kalau gitu kita pamit Bu sebagai podcaster. Saya Arifin Ilham pamit. Ilham. Ya kan Ustaz favorit bro. Saya Ustadz Fakih. Amin. Saya Najwa Shihab. Pamit. Kami semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.